Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Cucu Ardiansa, Muhammad Judi, dan Taufik Rusmayana. Pada kesempatan kali ini akan mencoba mempresentasikan tentang teori belajar behaviorisme. Judul pertama pada materi ini adalah belajar tentang belajar. Bagaimana sebenarnya manusia belajar? Coba kita perhatikan anak-anak di sekitar kita. Jika kita perhatikan anak-anak, mereka selalu bergerak aktif, menggunakan semua indera, dan memiliki rasa ingin tahu yang melekat untuk membuat hubungan dengan hal-hal fisik dan konsep yang abstrak. Dengan melihat anak-anak, begitulah bagaimana manusia belajar. Tempatkan anak-anak di sekolah, kita akan tahu perbedaan antara pembelajaran dan pelatihan. Mari kita pahami tentang belajar dari beberapa teori belajar. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Berdasarkan teori behaviorisme B.F. Skinner dengan teori pengkondisian operan atau operant conditionnya, bahwa pemberian reward atau hadiah dan punishment atau hukuman digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Teori ini sampai sekarang masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Misalkan, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman atau punishment. Akan tetapi, teori ini tak selamanya buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan atau reinforcement berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Sehingga, teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Dalam pendidikan, operant condition dapat dilihat pada pendekatan model direct instruction atau instruksi langsung. Apa itu? Yaitu gaya mengajar di mana penyampaian materi dan keterampilan atau skill melalui metode ceramah atau demonstrasi, di mana pembelajaran ini bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Penilaiannya pun diambil dalam bentuk tes objektif seperti pilihan ganda atau isian. Apakah di sini terjadi perubahan perilaku? Pada tahap ini, siswa yang telah melatih dirinya untuk belajar untuk ujian akan mendapatkan reward bagi dirinya berupa nilai yang bagus. Apakah di sini juga terjadi pembelajaran? Tentu saja, sampai batas tertentu siswa dilatih untuk berperilaku tertentu sesuai dengan instruksi. Jadi, kata kuncinya adalah terlatih. Kemudian, bagaimana lagi manusia belajar? Ya, konstruktivisme. Sebagai reaksi dari behaviorisme, peneliti seperti Piaget dan Brunner menganggap belajar sebagai proses kognitif, yaitu pembelajar aktif dan terus-menerus menghubungkannya dengan materi baru yang mereka temui, serta belajar aktif seperti menurut Vygotsky dengan teori perkembangan sosialnya. Peserta didik belajar melalui penemuan. Apakah ini model baru dalam pembelajaran? Tentu tidak. Pembelajaran seperti ini biasa disebut dengan discovery learning, di mana siswa diberi situasi dan konten untuk dikerjakan dan membangun atau memperoleh makna yang mereka ketahui darinya. Hal ini juga menghasilkan suatu pendekatan pembelajaran lainnya, yaitu problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa bekerja dalam kelompok dengan menggunakan masalah sebagai cara untuk mendalami materi yang diberikan. Konstruktivisme telah menyebabkan memikirkan kembali pengajaran dengan membuat pengalaman belajar interaktif, dinamis, dan relevan untuk peserta didik.
Teori terakhir yang dibahas pada presentasi kali ini tergolong relatif baru dan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak, disebut dengan teori brain-based learning atau pembelajaran berbasis otak. Ilmuwan saraf selalu menemukan berbagai cara berbeda di mana bagian-bagian otak manusia diaktifkan selama kegiatan belajar. Oleh karena itu, kita kadang memikirkan hal-hal seperti kecerdasan, misalnya penalaran logis. Peserta didik dalam berinteraksi memiliki gaya belajar yang berbeda. Howard Gardner menyebutnya kecerdasan majemuk. Menurutnya, guru menjadi mangsa dari satu cara mengajar. Jadi jika anak itu tidak belajar, itu adalah kesalahannya. Dan guru menguji siswa dengan satu cara. Dan ketika siswa tidak mendapatkan jawaban yang benar, itu adalah kesalahan. Dan ketika pendidikan adalah mekanisme seleksi, di mana akan terpilih anak-anak ke sekolah pilihan, maka kita akan kehilangan 50-80% anak-anak. Jadi pendidikan harus menjangkau semua orang, kecuali kita belajar bagaimana menjadi individuasi dan pluralisasi. Maka sebagai pendidik kita akan tersesat. Saat kita belajar tentang belajar, kita harus memikirkan siswa kita sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Mereka datang ke kelas dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang membantu mereka mendapatkan pemahaman baru dengan keahlian atau konten. Memadukan berbagai pendekatan dan konten di kelas memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka dengan menyediakan berbagai metode untuk melibatkan mereka dengan materi khusus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.